Selamat datang di Newsfact TV, channel yang selalu mengungkap fakta di balik berita. Tidak assalamualaikum saja. Ponpes Al Zaitun sedang menjadi sorotan karena pernyataan Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang sebagai pendiri Ponpes Al Zaitun yang katanya menistakan agama. Apakah benar demikian? Mari kita lihat jawaban langsung dari yang bersangkutan dalam program Kick Andi Double Check. Akhir-akhir ini nama Panji Gumilang dan Al Zaitun menjadi pembicaraan terutama di media massa dan media sosial juga. Ini berkaitan dengan tuduhan bahwa pondok pesantren Al Zaitun adalah pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Baik, saya masih punya dua cerita yang mungkin keluarkan, 1000 juga boleh, saya terima. Cerita yang mengerikan ya. Cerita yang pertama tentang masih penggalangan dana dari kelompok yang dituduh adalah anggota NII. Dari pengakuan orang-orang dalam dulu yang pernah di sini, Anda bisa lihat banyak sekali sekarang di media massa ya, diungkapkan atau di media sosial. Mereka mengatakan bahwa Anda menghalalkan cara. Anda menargetkan setiap orang untuk mencari dana dengan nilai tertentu. Bahkan ada yang menyebut 1 bulan ada yang dipatok 5 miliar. Ya. Kalau mereka tidak berhasil mencapai target, dia menyatakan bahwa ada hukuman, ya, bahkan dicambuk dan seterusnya, fisik. Tapi yang saya mau tanyakan ke Anda, dia juga mengatakan Anda menghalalkan orang untuk mencuri dan merampok. Apalagi kalau orang yang dirampok adalah orang yang tidak sefaham dengan Al Zaitun yang bisa dikategorikan kafir. Soal mencuri merampok Sudah, ini. saya jawab. Iya. Itu semua adalah tuduhan yang tidak benar, yang tujuannya supaya hancur ini tempat. Supaya bisa dipisahkan antara A.S. Panji Gumilang, sang pendiri, bersama-sama kawan-kawan, dan Az-Zaitun. Mustahil, tidak ada, masa seperti itu dicambuk. Ini bukan provinsi Aceh. Ini negara Republik Indonesia yang tidak pakai dasar yang seperti itu. Nah kan teriak, Mas, kalau orang dicambuk itu. Baik. Saya lanjutkan. Lanjut. Baru satu. Perempuan Ya. yang juga mendapat target untuk menggalang dana ini. Ya. Modusnya antara lain dibentuk yayasan abal-abal, kemudian yayasan ini adalah yayasan penyaluran pembantu rumah tangga, ya. Ditempatkan atau ditawarkan ke rumah-rumah yang atau kompleks perumahan yang dianggap mewah. Dia masuk ke sana, bekerja di sana, tapi sebenarnya tujuannya bukan bekerja, memberikan informasi kepada tim tertentu bahwa majikannya tidak ada di rumah sehingga bisa masuk dan dikuraslah hartanya. Kemudian perempuan ini bersama tim menghilang. Ini cerita kalau dikait-kaitkan banyak kejadian seperti ini dan disebutkan bahwa inilah cara modus operandinya NII dan itu ada di Al Zaitun juga. Bisa dijawab. Tangkap itu orang. Kan gampang toh? Kan itu sudah menyalahi hukum. Dan itu bukan watak daripada A.S. Panji Gumilang karena pendidik. Ambil saja, jangan dilempar kemari. Ambil, bawa sana. Itu menyalahi hukum. Loh kok semua yang begitu-begitu diserahkan ke Panji Gumilang? Emang tempat sampah apa Panji Gumilang? Panji Gumilang di sini sebagai pendidik yang hari-hari membawa kesadaran supaya anak didik ini cinta kepada negara. Sehingga dia bisa hidup sejahtera di negaranya dan di negara-negara yang lain. Masih soal
anak perempuan yang nyantri di sini atau yang menjadi anggota NI tadi ya, yang diminta. Jangan bilang kalau anggota NI saya tidak mau tahu. Baik, tapi itu yang terungkap di permukaan Oh, dan begitu, itu jadi silakan. pembicaraan ya. Jadi ini tuduhan-tuduhan Oh, terhadap tuduhan, ya silakan. Iya, nanti Anda bisa klarifikasi. Jadi perempuan yang anggota NI ini yang Anda minta untuk menggalang dana, kalau tidak mencapai target, maka dia boleh menjual diri. Artinya melacur. Hasilnya harus disumbangkan ke Al Zaitun atau ke Bisa pada- dijawab. Iya. Itukah pekerjaan seorang pendidik? Itu ambil saja orang yang menginformasikan itu. Masa hal-hal yang keji begitu kok ditampilkan? Orang yang tidak sehat akalnya saja nggak nerima, apalagi yang sehat akal. Orang yang setengah gila, belum gila betul, itu saja aneh. Yang gila juga aneh, apalagi orang sehat. Kalau Anda sudah membantah semua atau mengklarifikasikan dengan pandangan-pandangan Anda tadi atau pendapat Anda tadi atau penjelasan Anda, lalu apa motif orang-orang itu untuk merusak, menjatuhkan, memisahkan Anda dari Al Zaitun? Apakah semata-mata ingin menguasai Al Zaitun dan menyingkirkan Anda? Atau menurut Anda ada motif lain kalau Anda nggak terima? Jangan-jangan apa yang Anda ceritakan tadi, yang NII lah, yang apa. Jangan-jangan itu yang mau mengembalikan lagi. Pak Panji, Ya, Anda kan jadi kesannya ini belum tentu benar ya. Membuka front pertempuran terbuka ya, dengan Majelis Ulama Indonesia. ya. Karena Anda kemudian mengatakan jangan-jangan justru MUI adalah sarang teroris. Kenapa? Bukan jangan-jangan, sarangnya gitu kok. Kan sudah ditangkap. Pernah ada kasus. Jangan pernah. Ada. Kalau pernah itu seakan-akan mengecilkan permasalahan. Teroris kalau di kampung-kampung sembunyinya itu agak wajar karena bisa ditangkap. Lah kalau sudah di sebuah tempat yang menganggap dirinya unggul dari yang lain-lain, terus ada teroris. Ditangkap, saya mengatakan ada karena ditangkap. Kemudian nyebrang sedikit, tangkap lagi. Lebih dari 2, sudah banyak namanya. Kenapa cerita ini atau pendapat ini Anda ungkapkan ke permukaan? Saya harus ungkapkan karena dia menyerang toh. Al-Zaitun ini diserang. Jadi bukan Al-Zaitun yang buka genderang perang itu. Sekecil-kecilnya, selemah-lemahnya Al-Zaitun. Kalau sudah ditunduk begitu, ya harus diterangkan. Yang teroris itu Mas bukan di sini. Di sana itu yang sudah ditangkap. Bisa dibantah nggak itu? Bisa dibantah nggak itu? Sekali lagi, bisa dibantah nggak itu? Silakan bantah. Demikian klarifikasi dari pendiri Ponpes Al Zaitun Profesor Dr. Aspanji Gumilang melalui program Kick Andi Double Check yang dibawakan oleh wartawan senior Ani F. Noya dari Metro TV. Semoga sedikit banyak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat.